Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha luas rahmatnya, Zat yang membagikan rezeki kepada setiap makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna, Zat yang mengetahui kapan seorang hamba harus diberi, kapan harus menunggu, dan kapan harus diuji agar menjadi pribadi yang lebih baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan cinta, kasih sayang, keikhlasan, serta hati yang bersih dari iri dan dengki. Sahabatku, ada satu ujian hati yang seringkali tidak terlihat oleh manusia. Bukan ujian kehilangan harta, bukan ujian sakit, bukan pula ujian kesulitan hidup, tapi ujian ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat yang belum kita miliki. Saat sahabat kita berhasil, saat tetangga kita usahanya berkembang, saat saudara kita memperoleh pekerjaan yang baik, saat orang lain terlihat lebih bahagia, saat itulah hati sedang diuji. Apakah kita ikut bersyukur, ataukah diam-diam muncul rasa iri? Sahabat namun kolbu, iri adalah penyakit hati yang sangat halus. Seringkali tidak tampak dari wajah, tidak terdengar dari ucapan, namun perlahan menggerogoti ketenangan jiwa. Membuat hidup terasa sempit, membuat nikmat sendiri terasa kurang. Padahal Allah tidak pernah salah dalam membagikan rezeki. Allah tidak pernah tertukar dalam menentukan bagian setiap hamba. Apa yang menjadi milikmu akan sampai kepadamu, dan apa yang belum Allah berikan bukan berarti Allah melupakanmu. Sahabatku, ada satu tanda yang sangat indah ketika Allah mulai membersihkan hati seorang hamba, yaitu ketika ia benar-benar mampu ikut bahagia melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ia tersenyum dengan tulus, ia ikut mendoakan, ia tidak merasa tersaingi, ia tidak merasa kehilangan apapun. Karena ia yakin, nikmat orang lain tidak mengurangi bagian telah Allah tetapkan untuk dirinya. Dan bisa jadi, ketika hati sampai pada titik itu, Allah sedang mempersiapkan pintu rezeki yang lebih besar untuknya. Karena Allah mencintai hati yang bersih, Allah mencintai hati yang lapang. Allah mencintai hamba yang mampu bersyukur bukan hanya atas nikmatnya sendiri, tetapi juga atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Yang pertama, kamu mulai yakin bahwa rezeki setiap orang sudah Allah tetapkan. Sahabat namun kolbu, mengapa seseorang bisa merasa iri? Seringkali karena ia merasa rezeki itu terbatas, seolah-olah ketika orang lain mendapatkan nikmat, jatahnya akan berkurang. Padahal tidak demikian. Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Perbendaharaan Allah tidak pernah berkurang. Rezeki yang Allah berikan kepada orang lain tidak sedikit pun mengurangi rezeki yang telah Allah siapkan untukmu. Sahabatku, ketika keyakinan ini mulai tumbuh di dalam hati, perlahan rasa iri akan melemah. Kita mulai berkata, Masya Allah, semoga Allah memberkahinya. Dan setelah itu kita berdoa, Ya Allah, jika itu baik bagiku, berikanlah juga rezeki yang terbaik menurutmu. Lihatlah betapa damainya hati seperti itu. Tidak ada rasa dengki, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah Maha Adil, dan keyakinan inilah yang membuka pintu ketenangan. Yang kedua, kamu lebih mudah mendoakan orang lain dengan tulus. Sahabat namun kolbu, ada satu kebiasaan yang sangat dicintai Allah, yaitu mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Ketika kita melihat seseorang memperoleh nikmat, lalu kita berkata, Ya Allah, berkahilah kehidupannya. Ya Allah, jagalah nikmat yang Engkau berikan kepadanya. Ya Allah, jadikan nikmat itu mendekatkannya kepadamu. Maka sesungguhnya kita sedang membersihkan hati kita sendiri. Sahabatku, orang yang mudah mendoakan orang lain biasanya lebih mudah menerima kedamaian,
karena hatinya tidak dipenuhi persaingan yang tidak sehat. Ia percaya bahwa Allah mampu memberi kepada siapa saja tanpa mengurangi pemberiannya kepada yang lain. Dan yang lebih indah lagi, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa malaikat mendoakan yang mendoakan saudaranya. Betapa indahnya balasan Allah. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, Allah pun menyiapkan kebaikan untuk kita. Yang ketiga, kamu lebih menikmati nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sahabat namun kolbu. Orang yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain akan sulit merasa cukup. Karena selalu ada orang yang tampak lebih berhasil, lebih kaya, lebih terkenal, lebih beruntung. Namun ketika hati mulai bersih, pandangan kita berubah. Kita tidak lagi sibuk menghitung nikmat orang lain. Kita mulai menghitung nikmat yang Allah titipkan kepada diri kita sendiri. Kesehatan, keluarga, iman, kesempatan beribadah, makanan yang halal, tempat tinggal, dan begitu banyak nikmat lain yang selama ini mungkin kita lupakan. Sahabatku, semakin kita menikmati nikmat yang Allah berikan, semakin sedikit ruang bagi iri untuk tumbuh. Karena hati yang dipenuhi syukur tidak memiliki tempat bagi dengki, dan hati yang penuh syukur adalah hati yang paling siap menerima tambahan nikmat dari Allah. Sahabat namun kolbu, ketika hati mulai ikut bahagia melihat orang lain diberi nikmat, sesungguhnya Allah membersihkan salah satu penyakit hati yang paling berat, dan hati yang telah bersih akan jauh lebih mudah dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah disangka. Yang keempat, kamu tidak lagi merasa tersaingi oleh keberhasilan orang lain. Sahabat namun kolbu, di zaman sekarang sangat mudah bagi seseorang merasa tertinggal. Setiap hari kita melihat kabar tentang keberhasilan orang lain. Ada yang membeli rumah, ada yang usahanya berkembang, ada yang memperoleh pekerjaan baru, ada yang menunaikan ibadah ke tanah suci, ada yang hidupnya tampak penuh kebahagiaan. Tanpa disadari, hati mulai membandingkan. Lalu muncul bisikan, mengapa bukan aku? Mengapa hidupku belum seperti mereka? Sahabatku, namun ketika Allah mulai membersihkan hati seorang hamba, bisikan itu perlahan berubah. Kita mulai berkata, Alhamdulillah, Allah telah melapangkan rezekinya. Semoga Allah menjaga nikmat itu. Dan setelah itu kita kembali fokus menjalani kehidupan kita sendiri. Karena kita sadar bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah salah memilih waktu. Apa yang datang kepada orang lain hari ini belum tentu baik jika Allah berikan kepada kita hari ini. Begitu pula sebaliknya. Keyakinan inilah yang membuat hati menjadi damai, tidak lagi merasa sedang berlomba dengan manusia, tetapi berlomba dalam mendekat kepada Allah. Yang kelima, kamu lebih mudah melihat keberhasilan orang lain sebagai motivasi bukan ancaman. Sahabat namun kolbu, orang yang hatinya dipenuhi iri akan merasa terganggu melihat keberhasilan orang lain. Namun hati yang dipenuhi iman justru akan berkata, jika Allah mampu memberikan nikmat itu kepada saudaraku, berarti Allah juga maha mampu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang tepat. Lihatlah perbedaannya. Satu hati dipenuhi kecemasan, satu hati dipenuhi harapan. Sahabatku, keberhasilan orang lain tidak harus membuat kita kecil hati. Justru itu bisa menjadi pengingat bahwa Allah Maha Kaya, bahwa pintu rezeki Allah sangat luas, bahwa Allah mampu mengubah kehidupan siapa saja kapanpun Dia kehendaki. Karena itu, jadikan keberhasilan orang lain sebagai penyemangat, bukan sebagai alasan untuk berputus asa. Teruslah berikhtiar, teruslah memperbaiki diri, teruslah memperbanyak doa. Karena Allah tidak pernah tertukar dalam memberikan karunia kepada setiap hambanya. Yang keenam,
hati menjadi lebih lapang karena percaya kepada pembagian Allah. Sahabat namun kolbu. Ada satu kalimat yang sangat menenangkan. Apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan apa yang Allah tetapkan untuk orang lain tidak akan pernah menjadi bagianmu. Jika kita benar-benar mengimani kalimat ini, betapa damainya hidup. Kita tidak lagi gelisah melihat pencapaian orang lain. Tidak lagi sibuk membandingkan perjalanan hidup. Tidak lagi mempertanyakan mengapa Allah memberi kepada seseorang lebih dahulu. Karena kita percaya, Allah Maha mengetahui isi hati setiap hamba. Allah mengetahui kapan kita siap menerima nikmat. Allah mengetahui kapan sebuah rezeki akan menjadi keberkahan. Dan Allah mengetahui kapan sebuah penundaan justru menjadi bentuk perlindungan. Sahabatku, kepercayaan seperti inilah yang melahirkan kelapangan hati. Dan hati yang lapang lebih mudah menerima cahaya petunjuk serta berbagai keberkahan dari Allah. Yang ketujuh, kamu lebih bahagia menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Sahabat namun kolbu, ada kebahagiaan yang sangat istimewa, yaitu ketika kita ikut merasa bahagia karena mampu menjadi bagian dari kebahagiaan orang lain. Mungkin dengan membantu, mungkin dengan memberi semangat, mungkin dengan mendoakan, mungkin dengan memberikan ilmu, mungkin hanya dengan senyuman yang tulus. Sahabatku, ketika hati sampai pada tahap ini, kita tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Kita mulai menikmati melihat orang lain tersenyum, melihat keluarga kita bahagia, melihat sahabat kita berhasil, melihat tetangga kita hidup lebih baik. Dan tanpa kita sadari, Allah sedang memperluas hati kita. Karena hati yang luas akan lebih mampu menampung nikmat yang besar. Sedangkan hati yang sempit akan selalu merasa kurang meskipun dunia telah berada di tangannya. Sahabat namun kolbu, semakin hati terbebas dari iri dan dipenuhi rasa syukur, semakin mudah kita melihat bahwa nikmat Allah tersebar begitu luas, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Dan hati yang mampu ikut bergembira atas karunia Allah kepada orang lain adalah hati yang sedang dipersiapkan untuk menerima karunia yang indah pada waktunya. Yang kedelapan, hati yang bersih dari iri lebih mudah dipenuhi cahaya syukur. Sahabat namun kolbu, ada hubungan yang sangat erat antara syukur dan kebahagiaan. Semakin seseorang bersyukur, semakin damai hatinya, semakin damai hatinya. Semakin mudah ia melihat kebaikan di sekelilingnya. Sebaliknya, semakin seseorang dipenuhi iri, semakin sulit ia menikmati hidup. Karena matanya selalu tertuju pada apa yang dimiliki orang lain, bukan pada nikmat yang telah Allah titipkan kepadanya. Sahabatku, ketika Allah membersihkan hati dari rasa iri, sesuatu yang indah mulai terjadi. Kita bangun pagi dengan rasa syukur. Kita menikmati makanan yang sederhana. Kita menghargai keluarga yang menemani. Kita bersyukur masih diberi kesehatan. Kita bersyukur masih memiliki kesempatan untuk sujud kepada Allah. Dan ketika hati dipenuhi syukur seperti ini, kehidupan terasa jauh lebih kaya. Bukan karena hartanya bertambah seketika, tetapi karena jiwanya telah dipenuhi rasa syukur. Inilah salah satu kekayaan terbesar yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Yang kesembilan, kamu lebih yakin bahwa Allah memiliki waktu terbaik untuk setiap hamba. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan bunga di taman? Tidak semua bunga mekar pada hari yang sama. Ada yang lebih dahulu, ada yang beberapa hari kemudian, ada yang bahkan baru bermekaran setelah waktu yang lebih panjang. Namun semuanya tetap indah pada waktu masing-masing. Begitu pula kehidupan manusia. Allah tidak menciptakan semua kisah dengan waktu yang sama. Ada yang menikah lebih dahulu,
Ada yang mendapatkan pekerjaan lebih dahulu, ada yang memiliki usaha yang berkembang lebih dahulu, ada yang dipanggil berhaji lebih dahulu. Namun semua itu tidak berarti Allah lebih mencintai sebagian hamba daripada yang lain. Allah hanya sedang menjalankan hikmahnya. Sahabatku, ketika hati benar-benar percaya kepada waktu Allah, kita tidak lagi terburu-buru. Kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetap memperbaiki diri. Namun kita tidak lagi gelisah melihat perjalanan orang lain, karena kita yakin bahwa Allah sedang menulis kisah terbaik untuk diri kita, dan kisah terbaik itu akan datang tepat ketika hati telah siap menerimanya. Yang ke-10, ketika kamu lebih bahagia melihat orang lain mendapat nikmat Allah, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar untukmu. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa hati yang mampu ikut bergembira atas nikmat orang lain merupakan tanda yang sangat indah? Karena hati seperti itu telah dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan dari iri, dibersihkan dari dengki, dibersihkan dari rasa sempit, digantikan dengan kasih sayang, dengan syukur, dengan keyakinan, dengan cinta kepada sesama. Sahabatku, Allah sangat mencintai hati yang bersih. Karena hati yang bersih akan lebih mudah menerima amanah, lebih mudah menjaga nikmat, lebih mudah berbagi, lebih mudah bersyukur. Sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah memperluas dadanya terlebih dahulu. Allah mengajarkan bahwa nikmat orang lain bukan ancaman, melainkan bukti bahwa Allah Maha Kaya, bahwa Allah mampu memberikan tanpa batas, bahwa Allah mampu melapangkan siapapun yang Dia kehendaki. Maka jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih mudah mengucapkan Masya Allah ketika melihat orang lain berhasil, lebih mudah mendoakan orang yang memperoleh nikmat, lebih mudah bersyukur atas bagian hidupmu sendiri, lebih mudah menerima bahwa setiap orang memiliki waktu terbaiknya masing-masing, lebih mudah percaya bahwa rezekimu tidak akan pernah tertukar. Jangan anggap semua itu sebagai perubahan yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang memperindah hatimu, sedang memperluas jiwamu, sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima rezeki yang jauh lebih besar. Rezeki yang bukan hanya banyak, tetapi juga penuh keberkahan. Rezeki yang membuatmu semakin dekat kepada Allah. Rezeki yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan orang-orang di sekitarmu. Sahabat namun kolbu, dunia akan selalu memperlihatkan kehidupan orang lain kepada kita. Akan selalu ada orang yang tampak lebih berhasil, lebih kaya, lebih terkenal, lebih dahulu mencapai impiannya. Namun jangan biarkan semua itu membuat hatimu kehilangan rasa syukur, karena setiap kehidupan memiliki ujian yang berbeda. Yang terlihat bahagia belum tentu tanpa air mata, yang tampak berhasil belum tentu tanpa perjuangan, dan yang tampak sederhana belum tentu miskin di hadapan Allah. Sahabatku, belajarlah ikut bahagia ketika orang lain memperoleh nikmat, karena kebahagiaan itu tidak akan mengurangi bagianmu sedikit pun. Justru hati yang lapang akan membuat hidup terasa lebih ringan, lebih damai, lebih indah. Teruslah mendoakan orang lain, teruslah menyebarkan kebaikan, teruslah menjaga kebersihan hati, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Allah mengetahui isi hati yang paling tersembunyi, dan Allah tidak pernah salah memilih kepada siapa keberkahan akan Dia titipkan. Percayalah sahabatku, namun kolbu, tidak ada satupun rezekimu yang akan tertukar, tidak ada satupun doa yang sia-sia, tidak ada satupun kesabaran yang terbuang. Semua sedang berjalan menuju waktu terbaik yang telah Allah tetapkan. Maka jangan sibuk menghitung nikmat orang lain. Hitunglah nikmat yang telah Allah limpahkan kepadamu. Karena ketika engkau sibuk bersyukur, engkau tidak akan memiliki waktu untuk iri. Dan ketika hati telah dipenuhi syukur, Allah akan melapangkan dengan ketenangan, keberkahan, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah disangka. Semoga Allah membersihkan hati kita dari iri dan dengki, menghiasinya dengan syukur dan kasih sayang,
menjadikan kita hamba yang tulus mendoakan sesama, serta melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, penuh keberkahan, dan mendekatkan kita kepada ridhonya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda tentang belajar ikut berbahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang membersihkan hati dari iri, agar mereka kembali menemukan kedamaian bersama Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman, syukur, keikhlasan, tawakal, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita seluas rahmat-Nya, membersihkan jiwa kita dari segala penyakit hati, melapangkan rezeki kita, dan mempertemukan kita dengan keberkahan yang membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.